Bener nggak sih ya cuci darah itu bikin tulang keropos? Kemudian bener nggak sih kalau cuci darah itu tulang-tulangnya ikut kesedot? Kok saya sakit ginjal dikasihnya vitamin tulang ya? Kan yang sakit ginjalnya bukan tulangnya. Terus saya minum nggak ya ini ya obatnya? Baik, untuk menjawab semua pertanyaan tadi, kita akan membahas di video ini. Kemudian sebelum kita bahas, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, karena di channel ini akan membahas informasi kesehatan ginjal setiap minggunya. Proses HD atau proses cuci darah itu mengakibatkan gangguan keseimbangan pada dua mineral penting. Dua mineral penting itu adalah fosfat atau fosfor, kemudian juga kalsium. Nah, hal inilah yang membuat pasien gagal ginjal yang menjalani cuci darah kehilangan kalsium dari tulang, yang jika tidak dicegah akan menyebabkan tulang keropos di kemudian hari. Nah, setiap kita akan makan makanan yang mengandung mineral yaitu fosfor atau fosfat. Nah, kemudian ketika gagal ginjal, otomatis hal itu tidak dapat keluar seperti orang normal. Biasanya kan keluar lewat diolah ginjal, kemudian dikeluarkan lewat urin. Nah, itu tidak dapat terjadi pada pasien cuci darah. Nah, hal itulah yang membuat fosfat itu menumpuk di dalam darah pasien gagal ginjal. Nah, bagaimana halnya dengan pasien gagal ginjal yang sudah menjalani cuci darah? Apakah fosfat dan fosfor yang dimakan tadi itu bisa keluar lewat cuci darah seperti halnya urium dan kreatinin? Jawabannya adalah karena fosfat ini molekulnya besar dibandingkan urium dan kreatinin. Jadi dengan teknik HD atau hemodialisis seperti biasa itu, fosfat itu tidak bisa keluar. Nah, itulah yang menyebabkan fosfat juga menumpuk pada pasien yang sudah rutin menjalani cuci darah. Namun, fosfat ini bisa keluar dengan teknik HD lain, yaitu HDF atau hemodiafiltrasi. Nah, ketika fosfat di dalam darah itu terlampau banyak, hal ini yang akan mengakibatkan hilangnya kalsium dari tulang. Nah, kenapa ya? Kok bisa? Jawabannya adalah ketika kita makan, makanan itu mengandung fosfat. Kemudian fosfatnya ini harusnya dibuang nih sama ginjal, tapi dia malah numpuk di darah karena tidak bisa keluar. Nah, karena di dalam tubuh manusia itu fosfat itu harus berikatan dengan kalsium, maka respon tubuh itu akan mengeluarkan banyak kalsium untuk berikatan dengan fosfat yang ada di dalam darah. Nah, jadi ketika fosfat itu tinggi, tubuh itu akan merespon, "Hai kalsium, ada fosfat, ayo ikat dia," gitu kan. Nah, selain dari vitamin D, kalsium itu juga didapatkan dari proses pembentukan yang dibentuk oleh hormon paratiroid atau disingkat dengan PTH. Ketika si PTH ini bekerja, ia akan memberikan perintah. Perintahnya gini, "Hei kalsium yang ada di tulang, ada fosfor itu, sana-sana pergi, lepaskan dirimu dari tulang, ikat dia." Nah, karena kalsium ini nurut, jadinya dia pergi meninggalkan tulang untuk mengikat fosfor. Nah, jika hal ini terjadi terus-menerus, hal inilah yang akan membuat tulang pada pasien cuci darah itu menjadi keropos. Nah, jawabannya jadi tadi terjawabkan ya, tulangnya itu bukan kesedot lewat mesin cuci darah. Nah, oleh karena itu penting bagi pasien cuci darah untuk meminum vitamin tulang. Nah, gunanya untuk mencegah tulang keropos. Nggak mau kan udah cuci darah ditambah tulang keropos. Pesan saya di video ini adalah jangan malas untuk minum vitamin tulang ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk membagikan ke seluruh media sosial yang kalian punya. Kemudian jika ada saran saya ingin membahas tentang apa, tentang gagal ginjal maupun cuci darah, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.